Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya ini mengenai lingkungan internal dari mata kuliah manajemen strategik. Seperti di video pertama saya for the online guidelines, tolong kalian baca ya bukunya tidak harus semuanya. Mana yang menurut kalian merasa cocok nih dengan proses belajar kalian, silakan dibaca. Materi hari ini saya ambil dari tiga buku Fred R. David, Motinho dan Clover. Jadi tolong dibaca. Chapternya mengenai internal audit, analisis internal performance. Saya lupa. Intinya di 3 buku itu silahkan dibaca. Bukunya bahasa Inggris. I know you probably don't like it, but please get involved in the process of learning ya. Dibaca saja. Bahasanya nggak susah kok. All you have to do is read and try to understand that. Okay. Why do we need to understand internal factors? Kenapa sih kita perlu memahami mengenai faktor-faktor internal dalam perusahaan? Layaknya individu ya. We talk about us as an individual, as a person. If we want to achieve something, ketika kita mau mencapai sesuatu, kita kan harus tahu diri kita dulu, kemampuan kita itu apa sih. Nah, kalau di sini kita bahas mengenai weakness and kita harus pahami dulu mengenai kelemahan kita dan kekuatan kita. Jadi sama juga ketika di perusahaan itu kelemahannya apa, kekuatannya apa. Nah, kelemahannya apa, kekuatannya apa itu nanti ada cara analisanya sendiri, tapi intinya adalah memahami internal factors, especially when we talk about weakness and strength. Itu adalah tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi ya, untuk mengetahui kompetensi kita yang distinktif atau yang lain daripada yang lain itu apa sih gitu ya. Jadi seperti itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mempertahankan keunggulan kompetitif kita. Keunggulan kompetitif ini berfungsi ketika kita ingin capai goal, kan ininya gitu kan. Strategi itu tujuannya dikemas, diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah salah satu tahapan ketika kita ingin mencapai goal dan mempertahankan goal kita. Jadi ketika sudah tercapai itu goal kita dengan berbagai macam detailnya, salah satunya adalah keunggulan kompetitif kita, bagaimana kita mempertahankannya. Jadi ini adalah proses siklus sebenarnya ya. Sebenarnya kalau di the whole concept of management sebenarnya ini suatu siklus sebenarnya yang tadi di materi lain saya jelaskan. Nah ini di video yang terpisah sudah saya jelaskan ya keterkaitannya seperti apa. Basically adalah seperti ini. Jadi how to understand each process and what function should be involved in the process adalah untuk mengidentifikasi weakness and strength ya. Weakness and strength kita asalnya dari internal gitu kan, dan maksudnya internal tidak semuanya sumbernya dari internal, tetapi adalah contohnya adalah how we respond our core competencies to certain issues. Jadi like I said previously, ketika kita sebagai individu pun ketika kita mau mencapai suatu tujuan, kita harus tahu kelemahan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, apa yang harus kita tangani dari kelemahan kita, apa yang harus kita perkuat dari kekuatan kita, tujuannya untuk mencapai cita-cita kita. Basically sama seperti itu ya, karena sekali lagi memang berangkatnya dari perilaku manusia, makanya konsep manajemen itu berkembang ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang tadi di materi di video yang lain saya jelaskan bahwa untuk mencapai goal itu harus pasti akan ada keterkaitan antara culture, politics, lingkungan dan sebagainya. Kalian juga bisa cek materi video sistem informasi manajemen
topiknya organisasi sistem information and strategy. Kalian bisa cek di situ. Jadi ini contoh-contohnya saja ya, dimensi dari organization culture adalah yang strong work ethic, arrive early and leave late. Nah, ini contoh saja, contoh organization culture. Kalau kita ngomong arrive early and leave late ini sebenarnya sudah masuk ke kedua sih, prosedur ya, prosedur KPI dan sebagainya itu detailnya di KPI itu sebenarnya sudah sampai tahapan telat, cepat, nah sebenarnya seperti itu. High ethical belief, clear code of business ethic followed. Nah ini juga sama. Jadi etika-etika apa saja sih, nilai-nilai dari etika apa yang dipegang, dikembangkan oleh perusahaan dan menjadi culture budaya dari organisasi itu sendiri. You have to check also the material from organization behavior ya, perilaku organisasi itu juga ada membahas detail mengenai perilaku organisasi ya. Itu juga membahas detail mengenai culture dan politics. Nah, di situ kalian bisa review lagi tuh culture, pengembangan culture, terus interaksinya dengan politik, how to achieve the organization, how to manage the organization within the variety of culture and politics and conflict. Nah, kalian bisa review lagi beberapa topik di materi perilaku organisasi. Ini juga sama kayak formal dress. Formal dress itu juga bagian dari culture. Di perbankan itu biasanya pakai formal dress. Kalau misalkan di startup dan sebagainya lebih casual gitu kan ya. Jadi atau sekarang perbankan bahkan sekarang perbankan lebih casual ya. Jadi memang perubahan nilai atau perubahan culture itu berubah seiring dengan perubahan nilai dari yang dipegang oleh individu dalam organisasi itu sendiri. Jadi ini banyak sekali, silakan dibaca contoh-contohnya saja. Ini survei sih sebenarnya ini. Jadi ada yang low, degree-nya high dan sebagainya. Itu contoh-contohnya saja. Ini juga ada di rantai nilai. Jadi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan itu kita harus tahu tentang rantai nilai perusahaan kita. Rantai nilai itu apa sih? Rantai nilai itu sebenarnya adalah bagian dari proses bisnis sebenarnya gitu. Jadi tujuannya rantai nilai itu adalah untuk mengidentifikasi proses bisnis berbasis aktivitas gitu ya, seperti yang saya jelaskan di materi secara umumnya itu. Jadi ada support activities, ada primary activities. Jadi support activities itu adalah aktivitas pendukung, primary activities adalah aktivitas utama dari perusahaan. Ini umumnya aktivitas utama perusahaan adalah ini, tapi tidak semua perusahaan menerapkan value chain yang sama ya. Jadi ini contoh saja. Ini yang umum digunakan adalah ini gitu ya. Yang umum digunakan primary activities-nya perusahaan itu adalah inbound logistik, operation, sales marketing, service, dan outbound logistik. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang jenisnya dagang, ada yang jenisnya jasa. Kalau jasa tentu saja nggak ada inbound logistik kan ya. Kalau dagang masih ada nih inbound logistik dan outbound logistik, tapi tidak ada operation. Nah seperti itu. Jadi ini contoh umumnya saja. Kalau perbankan mungkin beda lagi. Perbankan justru primary activities-nya malah finance ya gitu ya, finance, sales, and service gitu misalkan. Jadi sekali lagi setiap perusahaan akan memilih value chain yang berbeda-beda. Kenapa kok value chain yang berbeda-beda? Karena proses bisnisnya juga berbeda gitu ya. Nah, ini contohnya saja. Lalu apa sih manfaatnya ketika kita paham mengenai value chain itu? Pertama, value chain ini sekali lagi adalah bentuk konkret dari proses bisnis ya, bentuk konkret dari proses bisnis. Dengan mengidentifikasi mana itu aktivitas pendukung dan mana itu aktivitas utama. Ketika ada masalah, ketika ada resiko yang harus kita kelola, kita tahu mana yang harus diprioritaskan dulu. Intinya itu seperti itu. Jadi kayak misalkan nih di perbankan yang aktivitas utamanya adalah finance. Berarti ketika kita mau mengembangkan sistem gitu, misalkan kita dahulukan yang finance dulu. Kenapa kok kita dahulukan yang finance? Karena finance adalah primary activities dari perbankan. Kalau beda lagi kalau kasusnya ada di
perusahaan manufacturer gitu. Yang kita utamakan adalah ini inbound logistik, operation, outbound logistik, dan sales and marketing gitu. Jadi yang lain finance, human resource itu malah menjadi supporting activities-nya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nanti di materinya SIM juga mengenai keunggulan operasional. Ini akan dibahas mengenai customer relationship management system, dan di sini akan dibahas mengenai sourcing procurement system. Nanti di materi ini juga akan dibahas juga mengenai each function of the management. Jadi silakan dibaca ya. Nah, analisa rantai nilai itu tantangannya di mana? Di identifikasi aktivitas dan alokasi biaya. This is the problem of for almost every company gitu. Kadang-kadang mengidentifikasi aktivitas itu kita bingung sendiri, bahkan untuk pemilik perusahaan. But you have to do it gitu ya, no matter how. Ini nggak bisa di dinego intinya gitu. Jadi sekali lagi aktivitas perusahaan itu khususnya ini masalah paradigma dari UMKM sebenarnya. Kadang UMKM itu menganggap aktivitas bisnisnya cuma jualan, produksi jualan gitu doang. Padahal sebenarnya dalam proses itu ada tadi inbound logistik, terus habis itu proses produksi itu dibuat se-efektif mungkin, dan outbound logistik. Setelah jualan harus dipikirkan mengenai servisnya atau customer relationship managementnya. Itu sekecil apapun perusahaan, ketika bisa mengidentifikasi setiap detail aktivitasnya, akan tahu bagaimana cara mengatasi masalah apapun masalahnya nanti ketika timbul. Ketika kita tahu, setidaknya kita tahu nih, oh ini mempengaruhi aktivitas utama, oh ini mempengaruhi aktivitas pendukung. Kalau mempengaruhi aktivitas pendukung, kita bisa tunda dulu penyelesaian masalahnya. Tapi kalau itu mempengaruhi aktivitas utama, berarti kita harus selesaikan dulu. Jadi contohnya adalah seperti itu. Saya beberapa membantu beberapa kolega untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu juga sama, saya selalu tanya dulu core activity-nya apa gitu. Kalau core activity-nya adalah memang service, ya sudah, kita dahulukan itu, kita selesaikan dulu detail masalah yang ada di servisnya gitu. Jadi sekali lagi tapi harus tahu dulu ya proses bisnisnya itu harus tahu dulu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi rantai nilai. Ketika kita ngomong aktivitas, kita ngomong mengenai alokasi biaya. Yes, definitely. We have to understand that each process has the impact of costing ya. Jadi setiap proses itu pasti berhubungan dengan costing gitu. Itulah mengapa ada konsep yang namanya activity based costing. Salah satunya adalah itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada traditional cost accounting, ada activity based cost accounting. Ini jadi salah satu bentuk konkret how to manage the accounting based on activity. Dasarnya apa ini? Balik lagi, dasarnya tadi yang sama adalah, jadi gini ya, how am I supposed to say this? Kalau saya coba gambarkan ya, jadi seperti ini. Jadi pertama, perusahaan itu kan harus tahu apapun itu harus tahu proses bisnis. Ya, intinya gitu. Proses bisnis itu apa sih? Kalau gampangannya itu alur kegiatan lah. Nah, biar lebih detail ada yang namanya value chain. Sorry. This one. Biar lebih detail ada yang namanya value chain ya. Wait, I have to put it here. Nah, saya ulangi ya. Jadi ada proses bisnis,
kan biar jelas. Oh, sorry, maaf ya, tadi ada yang main select. Wait, I have to control this. Oh my god, oke. Jadi saya buat agak besar saja. Jadi yang pertama adalah proses bisnis. Nah, jadi perusahaan itu harus paham nih proses bisnisnya apa gitu ya. The music is too loud. Oke, proses bisnis. Kalian bisa mendengarkan video saya sambil ngopi loh ya, silakan. Saya juga ada kopi, ada roti, di sini ada air putih. Silakan. Ada proses bisnis. Proses bisnis itu adalah gampangannya adalah alur kegiatan. Sekali lagi, alur kegiatan itu tidak hanya jualan dan produksi ya. Alur kegiatan itu banyak sekali. Makanya kadang perusahaan menganggap ini sepele gitu, padahal ini penting karena tujuannya adalah apa? Biar kita tahu tuh apa aktivitasnya itu apa. Aktivitas yang tadi yang kalau kita ngomong di value chain adalah aktivitas utama dan aktivitas pendukung, ya kan? Gitu. Tujuannya apa sih kok kita itu harus buat detail seperti ini? Sekali lagi, setiap proses itu pasti akan ada obstacle ya, hambatan gitu ya. Bukannya Bu kok sangat pesimis, enggak, bukan pesimis, ini namanya realistis ya. Obstacle and risk. Jadi ketika kita paham nih ada obstacle and risk, kita identifikasi dulu. Ini termasuk yang mana sih? Aktivitas utama atau aktivitas pendukung? Kalau memang aktivitas utama berarti kita prioritaskan gitu loh. Intinya adalah untuk memprioritaskan penyelesaian masalah gitu. Nah, balik lagi harus paham betul proses bisnisnya apa. Intinya seperti itu. Kadang banyak sekali perusahaan yang tahu nih alurnya A, B, C, D, tapi oke lah, untuk tahapan itu kalau bisa menjelaskan tentang alur kegiatan itu sudah bagus sekali, as detail as possible ya. Dari situ bisa kita buat aktivitasnya based on aktivitas. Kalau beberapa perusahaan yang saya coba tangani itu biasanya nyebutnya bukan aktivitas utama atau pendukung, tapi aktivitas krusial dan aktivitas pendukung. Nah itu juga boleh, silahkan. Value chain itu hanya konsep sebenarnya, konsep berpikir saja, tetapi nanti praktiknya istilahnya bisa macam-macam gitu kan. Kalau saya biasanya kalau diskusi sama beberapa perusahaan itu pertama saya bilang alur kegiatan. Kalau belum ini masalah proses bisnis, saya biasanya alur kegiatannya apa saja. Setelah dari kegiatannya apa saja itu saya tanyain dulu mana nih yang krusial, mana yang pendukung gitu. Biasanya seperti itu kalau saya berdiskusi dengan beberapa perusahaan ya. Oke, nah baru ketika tahu itu kita identifikasi biaya-biayanya, karena nggak mungkin di setiap kegiatan tuh nggak ada biayanya. Sesederhana apapun kegiatan itu pasti ada biayanya. Contohnya, gampangannya ya, kalau misalkan transaksi penjualan gitu, pembelian nota itu kan ada hubungannya sama biaya administrasi kan gitu toh. Terus kalau misalkan perusahaannya ada proses produksi gitu, misalkan akan ada pengidentifikasian mengenai laporan biaya produksi dengan laporan biaya kantor yang itu berbeda jauh gitu kan. Bukan berbeda jauh, harus dipisah, Nah, harus dipisah. Ini juga saya terus belajar, saya berdiskusi dengan beberapa dosen akuntansi biaya, dan itu tujuannya kenapa kok sampai sekarang saya tetap harus tetap harus update, tetap harus belajar ya, karena sekali lagi beberapa perusahaan yang saya coba bantu itu memang masalahnya berbeda-beda gitu kan. Sudah paham tentang proses bisnis, tetap alur kegiatan, tapi belum paham mengenai laporan biaya, padahal kegiatan usahanya itu kental sekali dengan proses produksi gitu. Intinya seperti itu. Nah, oke.
Berikutnya, ini beberapa kesulitan ya berdasarkan hasil survei. Kesulitan dalam memahami analisa rantai nilai itu karena sekali lagi tadi bukan berarti perusahaan itu semua paham loh tentang aktivitas bisnisnya. Kadang mereka sekali lagi pahamnya adalah jualan sama jualan sama produksi kalau itu ada proses produksi ya. Kalau misalkan perusahaan dagang adalah cuman jualan kok, kadang nggak diatur tuh kapan dia harus stok barang, jumlah stok barangnya berapa dan sebagainya. Kayaknya kalau kalau usahanya cuma kecil-kecilan warung aja kayaknya nggak perlu dipikir deh sedetail itu. Jangan salah, banyak sekali warung-warung yang ada di yang sedang beroperasi itu gulung tikar gara-gara sekedar tidak bisa memanfaatkan dan tidak bisa sebenarnya bukan tidak bisa ya, tetapi tidak mau untuk menganalisa proses pembelian bahan baku. Sesimpel bahan baku. Saya pernah diskusi dengan salah satu mahasiswa yang punya 3 gerobak es kalau nggak salah, saya lupa. Dan sekarang hanya bertahan 1 saja. Alasannya adalah kenapa? Karena dia tidak bisa mengatur inbound logistiknya. Wow, istilahnya keren ya. Warung aja ada inbound logistiknya gitu. Tapi memang itu terjadi, itu realitanya. Hanya sekedar karena dia tidak bisa mengatur kapan waktunya beli dan kapan waktunya nyetok persediaan. Itu sudah merusak proses rantai nilainya dia gitu. Jadi yang awalnya dia bisa mengcover 3 gerobak es karena tidak mau berusaha untuk belajar bagaimana nyetok persediaan, akhirnya nggak bisa beli costingnya nggak jalan, akhirnya nggak mampu untuk cover 3 gerobak itu, akhirnya dia hanya bisa cover 1 karena biaya untuk 2 gerobak ini ternyata nggak bisa tercover dari penjualan itu tadi. Kok efeknya sampai ke penjualan ya? Jelas tuh ya, ketika kita nggak bisa mengelola bahan baku, akhirnya nggak ada proses ketika ada demand atau ada customer, bahan baku kita kurang, kita nggak bisa selling kan gitu toh. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi sekali lagi aktivitas perusahaan, kok ngomongin perusahaan kayaknya company gede gitu, enggak. Sesimpel apapun itu sebenarnya kalau kita bisa mengevaluasi. Ini penting ya juga, sekali lagi mengevaluasi. Kita punya 3 warung itu bukan untuk keren-kerenan. Yang susah adalah menjaga itu, mempertahankan itu. Nah, untuk mempertahankan itu sekali lagi nggak hanya butuh modal, tetapi butuh bagaimana mau mengelola bahan bakunya gitu ya. Variasi rantai nilai dalam industri yang sekali tadi saya jelaskan bahwa tidak semua rantai nilai pada berbagai macam industri itu rantai nilai dalam berbagai macam perusahaan itu akan berbeda-beda. Jadi sekali lagi perusahaan mengidentifikasi itu seperti apa, itu yang harus tahu gitu kan, harus tahu. Terus berikutnya resource based view, pandangan berbasis sumber daya. Jadi ada yang di video yang lain saya jelaskan bahwa sumber internal itu lebih penting daripada sumber eksternal. Kenapa seperti itu? Karena menurut pandangan resource based view ini, menurut teori ini itu menjelaskan bahwa sumber internal itu lebih dapat mempertahankan keunggulan kompetitif daripada eksternal. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya logikanya gampang aja. Ini sebenarnya dijadikan konsep juga untuk makroekonomi ya. Kayak misalkan kalau contoh yang besar itu adalah Jepang. Jepang itu gimana caranya nggak mau ambil resource dari eksternal. Tujuannya apa? Karena dia tidak ingin bergantung kepada negara lain. Nah, itu contoh konkretnya aja untuk negara. Nah, kalau contoh konkretnya untuk perusahaan adalah seperti itu. Jadi kalau bisa sumber daya internal itu diproses sendiri, diproduksi sendiri, kita pakai sendiri, intinya seperti itu. Nah, tapi sekali lagi
tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Nah, tapi yang saya jelaskan saja di sini 3 sumber daya utama kalau menurut teori resource based view ini adalah tangible asset, intangible asset, dan organizational capabilities. Ketika perusahaan itu sudah bisa mengidentifikasi ini dan bisa mengelola ini, itu akan menurut pandangan resource based view itu akan lebih berguna, bermanfaat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif daripada external resources menurut resource based view. Nah, tapi ada beberapa syarat nih kenapa sumber internal itu bisa bernilai. Nah, penting, jadi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Percuma kita punya internal resources, tetapi tidak bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Langka, hanya sedikit yang memiliki. Ini bisa macam-macam ya, kayak misalkan tidak harus ya tadi langkanya itu apa saja yang langka? Yang langka itu adalah intangible assetnya atau organizational capabilities. Misalkan ini peran, kalau misalkan kaitannya sama produk, itu peran R&D-nya itu penting. Ya, peran R&D itu penting. Jadi kayak misalkan bagaimana mengelola memproduksi berdasarkan temuan dari R&D sendiri, itu juga penting ya. Mengambil bagian besar dalam laba memang. Jadi diputar sendiri modalnya itu dari internal gitu ya. Jadi kita apakah RBV itu nggak butuh investor ya, butuh, tetapi saat mau dia lebih bukan mementingkan, how do I say it, mengutamakan sumber internalnya itu sendiri. Tahan lama berkesinambungannya. Jadi ini syaratnya RBV itu bisa diterapkan. Apa harus semuanya, Bu? Enggak juga sih. Sekali lagi harus paham dulu. Pertama adalah menurut saya paham dulu mengenai aktivitasnya itu dan mana dari internal resources ini, dari tangible assetnya, intangible assetnya, dan organization capabilities-nya itu yang memberikan manfaat paling utama bagi perusahaan. Dan apakah tangible asset, intangible asset, dan organizational capabilities ini kalau dikaitkan dengan value chain adalah letaknya di mana? Apakah dia berpengaruh terhadap aktivitas utama ataukah aktivitas pendukung saja? Kalau ini tiga-tiganya ini letaknya ada di aktivitas utama, malah penting itu, berarti RBV memang harus diterapkan dalam perusahaan itu gitu ya. Oke. Nah ini a way to periodically analyze itu adalah dengan manajemen checklist. Gampangannya manajemen checklist itu adalah audit manajemen. Sudah itu aja ya. Ini saya jelaskan detail salah satu salah satu fungsi dalam perusahaan marketing ya. Nanti perusahaan yang fungsi-fungsi yang lain seperti operasional, distribusi, sistem informasi kalian baca di buku, kalian buat brainstormingnya seperti ini. Ini saya coba bikinkan salah satu saja brainstormingnya dari marketing checklist atau marketing audit. Itu apa saja sih komponen-komponennya? Komponen yang pertama adalah customer analysis. Customer analysis itu apa? Marketing checklist ya, sekali lagi marketing checklist itu basically bukan marketing checklist ya. Checklist atau audit itu basically adalah assessment ya. Assessment and evaluation. Assessment and evaluation atau examination. Nah, ininya itu checklist atau audit ya. Masalah konsepnya detailnya seperti apa, kalian baca bukunya Fred R. David atau nanti kalau di semester 6 ya, kalian akan belajar detail di manajemen audit atau audit manajemen. Kalian akan pelajari di situ. Nah, saya jelaskan yang umum saja ya. Jadi komponen-komponennya di marketing checklist itu adalah ini di customer analysis. Customer analysis itu apa? Examination and evaluation of needs and want. Nah, jadi mengevaluasi lagi, examine itu apa ya? Ngetes lah ya intinya gitu mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Caranya seperti apa? Dengan customer profiling. Nah, kalau sebelumnya saya pernah bahas gimana ya, materi apa? Saya lupa.
manajemen strategik pula kayaknya ya. Customer profiling ini sebenarnya adalah SEP sebenarnya, segmenting, targeting, positioning gitu ya. Jadi ini customer profiling dilakukan secara rutin ya. Tentu saja ini terkait sama market research. Berikutnya, selling product and services. Kita harus tahu metodenya itu seperti apa. Jadi kayak misalkan kalau di konsepnya Kotler itu kan ada place ya, ada place atau proses selling dengan memanfaatkan channel distribusi. Nah, itu seperti apa? Apakah kalau jadi gampangnya contoh konkretnya itu adalah kayak gini. Misalkan kopi misalkan kopi luwak yang 1,5 kilonya harganya 150.000 sampai 200.000, itu jualannya di mana cocoknya? Nggak mungkin kan kita jual di toko kelontong, nah itu nggak ada yang beli itu ya. Jadi kita jualnya di mana? Setidaknya di supermarket yang di kelas menengah ke atas. Contoh konkret lagi ya, misalkan jualan barang-barang barang-barang anak-anak. Yang targetnya itu anak-anak. Kenapa kok di minimarket itu letaknya di dekatnya kasir? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak ditaruh di rak-rak saja? Karena balik lagi bukan karena anak-anak itu gampang nyolong ya, bukan, tetapi karena pandangan anak-anak itu kan tidak begitu tinggi ya, jadi makanya kasir itu kan mejanya pendek. Itulah mengapa letaknya ada di situ. Tujuannya adalah biar mempengaruhi bapak ibunya ketika bayar itu, dia melihat barang yang diinginkan itu apa, sekaligus langsung merengek ke bapak ibunya gitu loh. Tujuannya adalah seperti itu. Itu efektif metodenya seperti apa? Banyak sekali contoh-contohnya, kalian bisa baca-baca ya, sekali lagi, dan amati, nggak harus baca sih, amati di sekitar kalian, kenapa kok barang yang seperti apa itu letaknya di mana, kenapa kok jenis barang yang seperti apa itu dipasarkan melalui sosmed, kenapa kok nggak langsung ada showroomnya. Nah kayak gitu itu bisa diamati. Nah, planningnya itu apa? Planningnya itu ini lebih ditekankan kepada product development dan product diversification. Product development ini kaitannya sama R&D sebenarnya. Ini kaitannya sama kalau kita ngomong fungsi, tidak hanya marketing saja, tetapi juga R&D. Jadi R&D dan marketing ini memang harus bekerja sama ya. Nggak harus R&D dan marketing sih. Semua fungsi dalam perusahaan itu harus terintegrasi ininya. Ketika mau mengembangkan produk atau menambah produk atau memodifikasi produk, nah itu biasanya kaitannya sama product, service, and planning. Jadi kayak misalkan konkretnya kayak Indomie ya gitu ya. Indomie ada Indomie geprek. Itu awalnya itu kan harus ada review dari customer analysis ya, needs and want-nya itu seperti apa, profilingnya yang biasanya senang geprek-geprek itu seperti apa, baru dikembangkan ada yang namanya Indomie geprek, ada yang pop mie doer, pop mie apa. Nah itu produk diversifikasi produk yang seperti itu nggak hanya karena keren-kerenan ya, dan karena ternyata geprek itu sekarang lagi hangat, sekarang lagi tren, bikin nggak sekedar gitu ya. Itu tuh semua based on analisa gitu ya. Nah, pricing ini seperti apa? Who's the stakeholder? Jadi kalau kita ngomong pricing ini kaitannya sama cost counting itu juga ya. Jadi kita harus pahami dulu mulai dari supplier kita, distributor sampai end buyer, sampai customer. Nah, itu juga harus pahami karena ini nanti kaitannya sama harga ya. Harga itu sekali lagi kita nggak bisa semata-mata bikin harga itu karena proses produksi saja, itu kan nggak bisa. Kalau kalian cek lagi di COGS atau laporan harga pokok produksi, itu biasanya dalamnya itu ada bahan baku awal, tenaga kerja, terus habis itu biaya administrasi kalau mau memasukkan biaya administrasi, terus habis itu
overhead pabrik dan sebagainya, itu semua dikumpulkan namanya harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Terus habis itu ini harga pokok produksi, cost of good manufacture ya. Jadi harga pokok produksi, laporannya namanya laporan produksi. Terus habis itu kita tambahkan margin menjadi COGS atau harga pokok penjualan, atau misalkan kita tambahkan dengan harga persediaan periode sebelumnya ya. Itu sekali lagi, marketing itu enggak hanya marketing jualan doang, enggak ya. Sekali lagi, marketing itu it's a complex process gitu. Beda dengan selling doang, itu beda. Nah, distribution ini kaitannya sama ini ya, product and service. Jadi ke produk yang seperti apa, itu cocoknya didistribusikan lewat mana, bisa mengcover yang apa. Balik lagi, kita tahu dulu segmen targeting, positioning customer kita itu, profile customer kita itu seperti apa sih. Mereka itu cocoknya target kita itu cocoknya dikasih packaging yang seperti apa, dan di mananya itu ya. Jadi kayak misalkan target profile customer yang ada di Hypermart, Superindo, Bravo, sama Indomaret itu kan berbeda ya. Nah, itu caranya akan berbeda-beda juga. Kalau ini pentingnya koordinasi atau kolaborasi ya antara produsen sama retail, itu juga penting itu. Jadi kayak misalkan saya beberapa itu menemui barang yang dijual di Alfamart itu nggak mungkin dijual di Superindo ataupun Indomaret. Itu ada beberapa itu kok bisa seperti itu. Itu pinter-pinternya produsen negosiasi dengan atau kerjasama, bikin kerjasama dengan retail gitu ya. Itu salah satu untuk proses dari marketing analysis dan marketing checklist. Marketing research, marketing information system. Jadi semua data mulai kegiatan ini semua itu dianalisa dengan marketing information system. Jadi before and after sales ya, before and after sales. Nah, yang ini cost and benefit analysis, ini assessment cost and benefit dan resiko. Ini kaitannya juga sama harga persediaan dan sebagainya. Bentar, saya buat contohnya ya. I think I already open it in here. Fed are debit, internal audit. Ini kalian bisa baca ya bukunya, cari yang marketing. This one. Ini. Sampai dilihat sampai sedetail ini ya. Jadi indikator dari cost and benefit itu salah satunya adalah ini, net present value-nya berapa, present value of benefit, benefit cost ratio, net benefit, itu semuanya ada di kita buat analisanya sedetail ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar jual berapa dapat untung berapa, enggak seperti itu. It's more complex than that gitu kan. Jadi sekali lagi Bu, itu kan masalah di perusahaan. Bagaimana kalau perusahaan hanya sekedar gerobak kecil saja Bu? Apakah memang harus seperti itu? Ya mungkin nggak sedetail ini, tapi balik lagi, at least harus tahu tuh kita berapa banyak yang harus kita stok ya, berapa banyak yang harus kita stok. Terus persediaan ini itu bisa untuk penjualan berapa banyak gitu. Itu yang harus dipertimbangkan ya. Harus menjadi pertimbangan lah. Nah, ini seperti itu ya, cost and benefit, begitu juga customer analysis. Jadi kalian nanti bisa bikin ininya ya, bisa bikin saya jadikan tugas saja ya, ambil sila. Kalian bikin brainstormingnya seperti ini. Jadi kan perusahaan itu fungsinya macam-macam ya. Ini yang tadi yang saya buat hanya yang ada di sini hanya masih marketing sih. Kalau di buku itu kan ada finance and accounting, research and development, production and operation, management and information system. Kalian buat juga
apa saja poin-poinnya yang ada di checklist itu. Kalau saya ini kan hanya bikin marketing checklist yang terdiri dari customer analysis, selling product, dan sampai cost and benefit. Poin-poinnya ini apa saja itu saya buatkan brainstorming ini. Nah, mungkin kalian terserah, kalau mau bikin terserah, kalau enggak ya juga terserah kalian. Yang pasti di fungsi-fungsi lain itu juga ada checklistnya ya. Ada di finance accounting, research and development, production and operation, dan management information system. Satu lagi kayaknya saya lupa masukin ini ya. Satu lagi adalah human resource. Human resource ya, manajemen sumber daya manusia, itu juga harus ada checklistnya. Jadi mulai rekrutmen sampai mengelola tenaga kerja itu seperti apa ya. Jadi silakan mau, kalau saya sih berharap kalian ini ya, kalian tetap baca bukunya, karena bukunya sekali lagi nggak susah kok dipelajari gitu ya. Jadi silakan kalian baca. Jadi ini marketing audit checklist of question. Jadi caranya basically adalah tetap bertanya, intinya gitu. Karena kalau kita ngomong checklist itu kan kita checklist pertanyaan-pertanyaan. Nanti di manajemen audit akan dibuat detail seperti itu. Cuman sekali lagi, sebelum saya membahas di manajemen audit, kalian harus paham dulu konsep dari masing-masing fungsi itu seperti apa. Nah, ini saya hanya baru selesai di tahapan marketing. Nanti kalian bahas di finance accountingnya apa, terus operation, R&D, sistem informasi manajemen, human resource-nya, produksinya, dan sebagainya. Ini saya juga nemu jurnal ya, bukan nemu sih, saya cari jurnal mengenai resource based view pada perusahaan retail dan minimarket. Nah, ini sekali lagi bisa diterapkan sebenarnya kepada berbagai macam jenis perusahaan. Ini salah satu contoh yang ada di perusahaan retail minimarket. Jadi riset ini sebenarnya mengidentifikasi mengenai resource based view yang ada di retail minimarket. Jadi nanti bisa kalian jadikan inspirasi sebenarnya kalau misalkan mau bikin skripsi itu seperti apa, kalian bisa identifikasi itu. Ini pada sekolah. Nah, ini macam-macam nih industrinya. Ya, tadi kalau di sini di minimarket, kalau yang di sini di sekolahan loh. Ini kan ya, macam-macam ya. Kalau ini studi literaturnya sih, konsep. Kalau kalian mau mempelajari konsep detail mengenai resource based view, kalian bisa baca di sini. Nah, ini ya. Ini mengidentifikasi saja, ini kayaknya penelitiannya kualitatif kalau nggak salah. Jadi mengidentifikasi minimarket itu apa sih? Nah, dia lah ini tidak lepas dari sini nih, tidak lepas dari keunggulan bersaing atau competitive advantage. Nah, jadi oleh sebab itu dibandingkan dengan perusahaan bersaing. Jadi bagaimana ketika resource based view itu teridentifikasi, dia juga bisa mengidentifikasi kompetensi utamanya dia untuk bersaing itu apa gitu. Itu salah satunya adalah seperti itu. Bu, kalau perusahaan ini Bu, yang sudah sekarang kan revolusi industri gitu kan. Nah, banyak. Nah, ini saya temukan juga di salah satu materi dari jurnal. Kali ini jurnal internasional ya, jurnal internasional. Jadi resource based view ini kita diidentifikasi kalau dia dari sini nih. Nah, jadi bisa dilihat dari IT capabilities-nya. Jadi kan resource based view itu ada intangible asset, tangible asset, sama organizational capabilities. Nah, itu tuh bisa tuh dilihat dari sini. IT capabilities-nya dia itu bisa dari apa saja sih? Menurut hierarkinya itu dilihat dari kemampuan manajemen untuk mengelola information teknologi atau teknologi informasinya gitu. Nah, kalau ini dia difokuskan kepada salah satu aplikasi dari cloud ya. Jadi kan capabilities-nya atau kemampuan perusahaan itu kan macam-macam tuh, dan teknologi yang dipakai macam-macam. Nah, dia riset ini difokuskan kepada penggunaan aplikasi cloud atau cloud
computing yang bisa sebagai bagian dari resource based view untuk mencapai nilai strategik perusahaan. Nah, bisa kan? Jadi sekali lagi sangat terkait satu sama lain ya. Materi-materi itu kalian bisa capek, kalian bisa apa namanya, bisa jadikan acuan untuk riset kalian nanti, skripsi kalian nanti. Contohnya yang lain ini juga teori dan konstruk. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen tahu investasi teknologinya satu perusahaan itu bisa mendukung capabilities perusahaan seberapa jauh, itu juga bisa. Jadi misalkan kalian bisa buat tuh kayak misalkan value chain-nya tadi, identifikasi proses bisnisnya, habis itu kalian identifikasi biayanya, habis itu kalian kategorikan mana sih dari identifikasi aktivitas dan biaya itu yang bisa dijadikan perusahaan menjadi sumber internal perusahaan menurut konsep resource based view. Nah, itu kan bisa terkait satu sama lain. Jadi sangat ini ya, sangat terkait lah materi-materi dalam kuliah apapun itu sebenarnya saling terkait satu sama lain. All you have to do is open your mind, connect your mind with many things gitu ya, agar kalian bisa tahu gambaran besarnya seperti apa. Paling gampang ya gambarannya yang ini saya buatkan ini ya. Ini secara umum saja, ini sangat sederhana dan sangat umum sekali, tapi detail-detailnya kalian bisa pelajari di banyak sekali mata kuliah gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mempelajari mata kuliah itu all you have to do is understand the whole picture first gitu ya. Oke, itu untuk materi internal, lingkungan internal. Nanti materi berikutnya saya akan jelaskan mengenai alat analisa. Alat analisanya baik itu untuk eksternal, internal, dan memformulasikan strategi seperti apa. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.